Kabut di Gunung Salak malam itu terlalu tebal. Eko dan 3 temannya naik dari jalur tak resmi, katanya lebih cepat. Tapi di tengah jalan mereka menemukan papan kayu bertuliskan, "Dilarang masuk, desa terlarang." Mereka mengira itu sekadar lelucon penduduk. Namun saat lewat papan itu, udara berubah dingin seketika. Bau amis dan bunga Kamboja bercampur. Dari balik kabut, muncul cahaya lentera bergerak pelan. Seorang perempuan tua berjalan tanpa alas kaki, gaunnya basah penuh lumpur. Matanya kosong. Tapi dari dadanya keluar suara tangisan bayi. Rina, satu-satunya perempuan di kelompok itu, berteriak. Karena perempuan itu tidak punya leher. Kepalanya menggantung di dada, diikat tali bambu yang berlumuran darah. "Balik, sebelum nama kalian dipanggil," bisiknya. "Kamu berani lanjut ke part 2, karena yang mereka temukan di desa itu nggak seharusnya masih hidup." Setelah perempuan itu menghilang, mereka sampai di desa tua yang sepi. Rumah bambu berjejer, tapi semua pintu terbuka. Di tengah desa, ada sumur besar, ditutup papan kayu dan kain putih. Eko mendekat, kainnya bergerak sendiri. Saat ia buka, udara busuk menyergap. Dari dasar sumur terdengar suara orang bernafas. "Coba kita panggil penduduknya," kata Dimas. Ia mengetuk pintu terdekat. Pintu itu terbuka sendiri, dan di dalam, sebuah keluarga duduk menghadap dinding, diam total. Kulit mereka keabu-abuan dan di leher masing-masing ada bekas tali. Tiba-tiba satu kepala menoleh setengah, lehernya patah, matanya menatap lurus. "Giliran siapa jaga sumur malam ini?" katanya pelan. "Kalau kamu dengar suara dari sumur tengah malam, jangan lihat ke dalam, lanjut part 3 kalau berani." Mereka mencoba kabur, tapi jalan keluar berubah. Setiap tikungan kembali ke sumur yang sama. Bau amis semakin kuat, sampai Dimas tergelincir ke dalam. Teriakannya menggema. Eko dan Rina menyorot senter. Di bawah, Dimas masih hidup, tapi tubuhnya seperti meleleh. Dari dinding sumur muncul tangan-tangan berlendir menariknya ke dalam lumpur merah. Rina menjerit. Dari mulut sumur, terdengar suara Dimas. Bukan minta tolong, tapi tertawa. "Udah giliran kalian jaga desa ini," katanya. Dan dari bayangan rumah muncul puluhan sosok penduduk, semua tersenyum dengan wajah tanpa kulit, hanya otot dan gigi. Klik lanjut kalau kamu berani lihat bagaimana Eko akhirnya keluar dari neraka Gunung Salak ini. Eko berlari menembus kabut. Tapi di setiap sisi, rumah, jalan, dan pepohonan terus berulang, seperti labirin. Rina hilang. Suara tangisnya terdengar dari balik tanah. Eko menggali, tapi yang keluar bukan Rina, melainkan tangan Rina menggenggam kepalanya sendiri. Matanya bergerak memohon. "Bakar aku, sebelum desa ini menelan semuanya." Dari kejauhan, lentera-lentera menyala bersamaan. Suara perempuan tanpa leher terdengar lagi. "Yang mati harus tinggal, yang hidup jangan berani kabur." Bagian terakhir ini bakal ganggu tidur kamu. Tapi kalau udah nonton 3 part, kamu wajib selesaikan. Kabut mulai menipis. Eko sadar dia berdiri di kuburan. Setiap nisan bertuliskan nama teman-temannya. Lalu di ujung, satu batu kosong. Huruf-huruf muncul perlahan di batu itu. Eko Santoso, 2025. Tanah di bawahnya mulai bergerak. Dari dalam, tubuh Eko sendiri muncul, penuh tanah, matanya putih semua. Tubuh itu mendekat, memegang wajahnya, dan berkata, "Udah waktunya ganti penjaga." Api dari lentera menyala besar, menelan semuanya. Dan di lereng Gunung Salak, sampai hari ini, para pendaki masih mendengar suara langkah di kabut. Kalau kamu lihat lentera di gunung, jangan samperin. Klik subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kisah nyata selanjutnya dari neraka Indonesia.